Pelemahan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 itu diprediksi akan dipicu oleh konsumsi masyarakat, di mana pelemahan konsumsi masyarakat masih akan berlanjut hingga tahun depan. Jika kita membaca data selama tahun 2024, konsumsi rumah tangga diprediksi hanya tumbuh 4,9% hingga 5%, dan perlambatan konsumsi rumah tangga ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2025. Terdapat sejumlah sinyal yang menyebabkan pelemahan konsumsi masih akan berlangsung hingga tahun 2025. Salah satu penyebabnya adalah pelemahan konsumsi kelas menengah dan calon kelas menengah. Pasalnya, kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah merupakan kontributor utama konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah di Indonesia itu jumlahnya mencapai 50 juta orang atau 19% dari total penduduk Indonesia, dan berkontribusi sebesar 40% terhadap total konsumsi nasional. Sementara itu, jumlah calon kelas menengah jumlahnya mencapai 148 juta orang atau sebesar 54% dari total penduduk Indonesia dan memiliki kontribusi 44% terhadap total konsumsi nasional. Kebayangkan segitu besar jumlah kontribusi kelompok ini. Sayangnya, dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2023, itu jumlah penduduk kelas menengah ini turun sebanyak 9 juta orang, dari 61 juta orang pada tahun 2018 menjadi hanya 52 juta orang pada tahun 2023. Jumlah mereka turun sebesar 8% selama 5 tahun terakhir. Sungguh sebuah sinyal yang tidak baik bagi perekonomian kita. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang belum tahu apa sih itu kelas menengah. Jadi, dalam perekonomian Indonesia, kelas menengah itu adalah masyarakat dengan jumlah pengeluaran antara 2 juta hingga 9,9 juta per bulan. Jadi, kalau pengeluaran Anda ada dalam rentang angka tersebut, maka Anda adalah masuk dalam kelas menengah. Kelas menengah ini juga sering disebut sebagai mesin perekonomian suatu negara. Dengan daya beli yang besar, kelas menengah ini menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi dalam negeri suatu negara. Oke, kita lanjutkan. Pelemahan konsumsi kelas menengah juga ditunjukkan oleh proporsi tabungan terhadap total pengeluaran. Berdasarkan data Bank Indonesia, proporsi tabungan terhadap total pengeluaran menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 2019. Dalam laporan tersebut terlihat kelompok dengan simpanan di bawah 100 juta rupiah itu mencapai porsi 98,8% dari total simpanan di Indonesia. Saya kaget juga sih lihat baca ini. Entah masyarakat kita yang kurang suka menabung atau memang penghasilan masyarakat kita yang pas-pasan. Jadi nggak ada sisa untuk ditabung. Rata-rata saldo tabungan juga terlihat mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah rata-rata saldo tabungan adalah sebesar 3 juta rupiah, turun drastis menjadi 1,8 juta rupiah pada tahun 2023. Penurunan sekitar 40%. Wow, ini angka yang nggak main-main. Penurunan angka rata-rata jumlah simpanan atau saldo tabungan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah tabungan. Inilah tandanya bahwa konsumsi masyarakat pada saat ini itu sebenarnya ditopang oleh penggunaan tabungan atau biasa kita sebut dengan nada candaan mantap alias makan tabungan. Selain konsumsi kelas menengah, pelemahan konsumsi juga berdampak terhadap fase disinflasi. Diprediksi inflasi secara tahunan akan berada pada kisaran 1,3% hingga 1,5% sampai dengan akhir tahun 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada masa pandemi COVID-19 yang berada pada kisaran 1,7% hingga 1,8%. Bayangin coba, pada saat pandemi aja yang semua segi kehidupan seolah-olah berhenti, itu masih lebih baik dibandingkan kondisi saat ini.
Apa-apaan ini? Fenomena disinflasi pada tahun ini itu disumbang oleh pelemahan daya beli. Hal itu dapat ditunjukkan oleh inflasi inti yang merupakan komponen selain bahan makanan dan energi yang bersifat fluktuatif. Inflasi inti pada Oktober 2024 itu sebesar 1,91% secara year to date, atau jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada masa sebelum pandemi yang jumlahnya 2,79%. Kalau lihat angka-angka inflasi ini, ya nggak heran sih kalau banyak pedagang atau pengusaha mengeluh omset mereka turun drastis atau bahkan belum tikar alias bangkrut. Pada akhirnya kita tetap harus optimis dan berusaha sebaik mungkin. Dan mari kita sambut tahun 2025 ini dengan resolusi untuk mulai mengencangkan pinggang dan berdoa. Semoga kita semua dan negeri tercinta kita ini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.